Baik, Kakak-kakak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kakak-kakak peserta Desiminasi PKG PJOK kelas 15 Kabupaten Rohil. Salam dan bahagia. Baik kakak-kakak, bertemu lagi kembali kita di Tatap Maya yang ke-7 ini. Kuatkan pemahaman modul 1.5 pengembangan kurikulum PJOK. Baik kakak-kakak, bagaimana kabarnya hari ini kakak-kakak? Sehat? Alhamdulillah sehat ya kakak-kakak ya. Sehat. Baik kakak-kakak, mengawali pertemuan Sehat. kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Kak Ketua, memimpin doa untuk siang hari ini. Pak Landa. Baik, saudara rekan-rekan, marilah sebelum kita mulai ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga kita mendapat keberkahan, menambah ilmu dan wawasan luas. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Kak Landa yang telah memimpin doa mengawali pertemuan kita pada siang hari ini. Baik kakak-kakak, untuk hari ini kita akan melakukan pertemuan tatap maya berdiskusi terkait penguatan pemahaman modul 1.5 pengembangan kurikulum PJOK yang kakak-kakak sudah explore, yang kakak-kakak sudah pelajari di LMS. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan mengingatkan kembali kesepakatan bersama menyalakan kamera bagi kakak-kakak yang tidak terkendala oleh sinyal, kemudian mematikan mikrofon ketika tidak berbicara, kemudian hadir seutuhnya. Selanjutnya menghargai waktu bersama dan maksimalkan fitur chat ya kakak-kakak. Nanti ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang untuk kakak-kakak maksimalkan fitur chat dalam menjawabnya. Kemudian klik raise hand ketika ada yang ingin ditanyakan atau sesuatu yang ingin kakak-kakak sampaikan atau yang ingin kakak-kakak jawab ya begitu kakak-kakak. Kemudian gangguan teknis atau terkendala jaringan ini adalah sesuatu hal yang wajar ya kakak-kakak. Selanjutnya kakak-kakak, berikut ini tujuan sesi tatap maya kita yang ketujuh pada siang hari ini. Yang pertama, kakak-kakak dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, kakak-kakak diharapkan mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Kemudian yang ketiga, kakak-kakak mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Kakak-kakak, ini agenda kita pada siang ini. Yang pertama, kita akan membahas terkait backward design. Kemudian yang kedua, pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum merdeka. Kita masuk yang pertama, kakak-kakak. Aktivitas yang pertama, backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Sebelumnya, kita diskusi saja kakak-kakak. Kakak-kakak tentu sudah mengetahui, sudah memahami apa yang dimaksud dengan backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Barangkali kakak-kakak, silakan kakak-kakak yang ingin merespon atau ingin menjawab backward design itu seperti apa. Boleh di kolom chat, boleh juga raise hand untuk langsung menjawabnya ya kakak-kakak. Disilakan kakak-kakak, backward design.
Boleh kakak-kakak silakan yang ingin menjawab secara langsung atau kakak-kakak ingin menuliskannya di kolom chat, silahkan kakak-kakak. Kemudian selanjutnya yang kedua, menurut kakak-kakak nih, dari skala 1 sampai 10, itu kira-kira berapa tingkat pemahaman kakak-kakak dalam kurikulum PJOK kakak-kakak? Ini ya kakak-kakak, menurut kakak-kakak dari skala 1 sampai 10, kira-kira berapa nih pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Silahkan kakak-kakak tuliskan di kolom chat kakak-kakak. Silahkan kakak-kakak, skala 1 sampai 10 nih. Kak Dama 7 dari 10. Baik, terima kasih Kak Dama. Silahkan kakak-kakak yang lain untuk menanggapi berapa nih kira-kira tingkat pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK. Kak Leni 6 dari 10. Baik, terima kasih Kak Leni. Silahkan kakak-kakak yang lain. Kita diskusi ringan saja ya kakak-kakak. Untuk hari ini kita diskusi sharing pengalaman juga praktik-praktik baik yang kakak-kakak sudah terapkan di satuan pendidikan kakak-kakak masing-masing. Baik kakak-kakak, sambil juga menjawab di kolom chat, kita lanjutkan ya kakak-kakak. Mengulang kembali pembelajaran yang telah kita pelajari di beberapa pertemuan kemarin kakak-kakak. Mungkin kakak-kakak boleh nih berdiskusi atau menjawabnya secara langsung maupun di kolom chat. Ini kakak-kakak, yang kemarin pertemuan pertama kita sudah bahas ya kakak-kakak. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Kita mengulas sedikit kakak-kakak pembelajaran yang sudah kita lakukan di beberapa pertemuan tatap maya yang kemarin kita sudah lakukan kakak-kakak. Silakan kakak-kakak boleh tuliskan di kolom chat tujuan dari pelajaran PJOK di sekolah. Silakan kakak-kakak lebih memaksimalkan kolom chatnya kakak-kakak. Silakan kakak-kakak
Boleh langsung menjawab, boleh Kalanda atau siapa? Silakan. Baik Kak, saya akan mencoba menjawab. Apa tujuan dari pembelajaran PJOK di sekolah? Yaitu untuk mengembangkan sikap mental, emosional, dan intelektual pada peserta didik, Kak. Baik, terima kasih Kak Landa. Bagaimana dengan kakak-kakak yang lain? Apakah memiliki pendapat dan pemahaman yang berbeda? Silakan kakak-kakak. Apa nih kakak-kakak tujuan pelajaran PJOK yang kemarin kita sudah sepakati pada saat pertemuan tatap maya di awal-awal kemarin kakak-kakak? Kak Leni tujuannya mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani dan olahraga. Baik, terima kasih Kak Leni. Kak Dama mengembangkan keterampilan fisik dan mental peserta didik. Baik, terima kasih Kak Dama. Kak Yunarsi mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani. Bukan hanya jasmani, tapi juga mental dan sosial. Baik, terima kasih Kak Yunarsi. Kak Sapar, untuk mendukung pertumbuhan, perkembangan psikis, keterampilan motorik, pengetahuan, dan penalaran, serta pembiasaan peserta didik. Terima kasih Kak Sapar. Selanjutnya Kak Ade, kesehatan fisik, keterampilan motorik, minat, dan bakat. Baik, terima kasih Kak Ade dan kakak-kakak yang lain. Baik kakak-kakak, dari yang sudah kakak-kakak jawab di kolom chat, bisa kita simpulkan dan bisa kita sepakati bersama bahwa di dalam tujuan PJOK itu ya seperti yang sudah kakak-kakak sampaikan, untuk mendukung pertumbuhan, untuk mengembangkan kemudian kesehatan fisik, keterampilan motorik, minat, bakat, pengetahuan, dan lain sebagainya. Jadi bisa kita kesimpulkan ya kakak-kakak, menurut capaian pembelajaran PJOK, pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Kemudian yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang lebih menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Dan yang terakhir, yang keempat, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap sportif, sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat. Jadi kakak-kakak, tujuan pendidikan jasmani PJOK di sekolah itu juga untuk mengembangkan sikap positif untuk bagaimana peserta didik aktif secara jasmani sepanjang hayat. Jadi tidak hanya pada saat peserta didik duduk di bangku sekolah, tetapi mampu mengembangkan sikap positifnya untuk aktif secara jasmani sepanjang hayatnya sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Jadi ini beberapa ya kakak-kakak tujuan PJOK berdasarkan menurut capaian pembelajaran PJOK kurikulum Merdeka. Baik kakak-kakak, selanjutnya kita akan berdiskusi sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan pada slide selanjutnya. Silakan kakak-kakak menjawabnya dengan menuliskan di kolom chat, atau boleh juga kakak-kakak raise hand untuk menyampaikan pendapat secara langsung kakak-kakak. Yang pertama nih kakak-kakak, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Nah, silakan nih kakak-kakak tuliskan di kolom chat. Apakah kakak-kakak selama ini sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan?
Jadi sebagaimana kita ketahui ya kakak-kakak, pendidikan Indonesia telah melakukan perbaikan-perbaikan terhadap kurikulum-kurikulum sehingga sampai saat ini kita menerapkan kurikulum merdeka ya kakak-kakak. Nah, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Silahkan kakak-kakak memberikan komentarnya di kolom chat. Bisa juga kakak-kakak menyampaikannya secara langsung. Tujuan mata pelajaran ya kakak-kakak, tujuan mata pelajaran kita PJOK dan menjadikannya sebagai acuan. Jadi kakak-kakak sudah menyampaikan tujuan-tujuan PJOK di kolom chat. Sekarang apakah ini kakak-kakak sudah memahaminya dengan baik dan menjadikan tujuan tersebut sebagai acuan untuk pembelajaran? Silakan kakak-kakak. Silakan kakak-kakak, 5 menit untuk kita berdiskusi. Pak Bayu, tujuan PJOK bukan hanya mengembangkan fisik saja, melainkan juga mengembangkan mental, sosial, emosional, dan intelektual, memberikan kesempatan kepada siswa-siswa untuk bergerak dan berolahraga secara teratur. Aktivitas yang teratur adalah kunci untuk menjaga kesehatan fisik. Baik, terima kasih Kak Bayu. Selanjutnya ini kakak-kakak. Kak Landa, silakan. Baik Kak, saya akan mencoba menjawab menurut pendapat atau penalaran saya sendiri. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pembelajaran dan menjadikan sebagai acuan? Kalau saya menjawab Kak, sudah baik tetapi belum sempurna. Mengapa dimatakan belum sempurna? Sebab yang pertama adalah berdasarkan pergantian kurikulum, walaupun isinya sama tetapi pendapatnya itu atau acuannya sedikit berbeda. Kalau memang kami sudah baik Kak, pasti kami tidak ikut diseminasi PJOK. Makanya kami belum sempurna Kak. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak Landa untuk jawabannya. Kak Iman, silakan Kak Iman Syah. Atas waktunya Kak. Kalau bagi saya, tujuan dan mata pelajaran PJOK itu sebagai acuan, bagi saya tujuan mata pelajaran PJOK untuk kurikulum yang lama, jika saya lihat dan saya pelajari kembali, selama ini sebenarnya hampir tidak ada perbedaan ya Kak. Hanya mungkin sistem yang mungkin agak berubah. Karena kan jujur kalau di K13 itu kan bisa dibilang belum pala selesai lah kita mengadakan, udah ganti kurikulum lagi. Jadi kalau saya lihat buku yang diterbitkan itu, sistemnya atau mata pelajarannya itu tetap sama juga Kak. Kalau di kelas bawah macam kelas 3 itu, dia tetap awal itu adalah gerakan lokomotor, non lokomotor dan manipulatif juga Kak. Jadi itu tetap saya sebagai acuan saya untuk mengajar Kak. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak Iman. Jadi perubahan-perubahan, lebih tepatnya kepada perbaikan-perbaikan ya Kak Iman ya. Perbaikan-perbaikan kurikulum sehingga sekarang kita sudah di kurikulum merdeka kakak-kakak. Selanjutnya ini di kolom chat sudah ada Kak Yunarsi, sudah memahaminya, hanya saja terkadang ketika sudah diaplikasikan ketika mengajar,
ternyata belum terlalu sempurna. Baik, terima kasih kakak-kakak untuk jawabannya. Kak Leni, kalau untuk semua belum memahami, hanya dipahami untuk yang mau kita ajarkan saja, seperti bola voli, bagian tekniknya saja. Baik, terima kasih Kak Leni. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan. Nah, dari yang sudah kakak-kakak paparkan tadi, dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai nih kakak-kakak, menurut kakak-kakak? Silahkan ketikkan jawabannya di kolom chat. Dalam konteks kurikulum merdeka ini, apakah tujuannya bisa dicapai nih kakak-kakak? Baik, silakan Kak Landa. Bisa Kak, alasan Bisa Kak bisa. ya? Nah, bisa alasannya bisa. Dalam tujuan konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Jawaban saya bisa. Yang terpenting adalah bagi kami seorang guru PJOK, mendapatkan seperti kelompok kerja guru, seperti penataran tentang PJOK, tentang kurikulum merdeka, maupun seperti diseminasi PJOK tersebut, Kak. Jadi karena yang kita pelajari sekarang kurikulum merdeka, apapun ceritanya pasti bisa dicapai. Yang penting bagi kami seorang guru ada bimbingan seperti kayak kelompok KKG dan seperti diseminasi PJOK ini, Kak. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Kak Landa. Jadi dalam konteks kurikulum merdeka, tujuan-tujuan ini bisa dicapai ya Kak Landa ya. Yang terpenting adalah bagaimana pemerintah memberikan fasilitasi kegiatan penguatan pemahaman terhadap kurikulum tersebut. Begitu ya Kak Landa ya. Baik, kakak-kakak yang lain silakan di kolom chat dimaksimalkan kakak-kakak. Baik, silakan Kak Iman. Baik Kak, terima kasih. Sebenarnya nggak jauh beda dengan apa yang disampaikan sama Kak Landa ya. Sebenarnya itu bisa Kak kita capai. Yang penting adanya bimbingan bagaimana cara kita untuk dapat memberikan atau mengajarkan sistem kurikulum merdeka ini kepada peserta didik sehingga peserta didik dapat dengan cepat atau mudah menangkap apa yang kita sampaikan itu Kak. Jadi kalau adanya kerjasama seperti itu, adanya seperti penataran yang disampaikan sama Kak Landa tadi, jadi kita bisa menyampaikan dengan peserta didik tadi Kak, sesuai dengan arahan yang kita dapat tadi Kak. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak Iman. Kak Leni bisa dicapai kalau fasilitas olahraga dipenuhi dengan lengkap. Baik, terima kasih Kak Leni. Kakak-kakak yang lain silakan yang ingin menjawab. Baik, tepat sekali ya kakak-kakak ya. Bisa Kak dengan support seperti pelatihan kita yang sekarang ini. Baik, terima kasih kakak-kakak. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan. Jadi tepat sekali ya kakak-kakak ya dari yang kakak-kakak sampaikan. Memahami tujuan umum itu penting untuk kita sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi menjadi TP atau tujuan pembelajaran. Jadi kakak-kakak seperti yang sudah kakak-kakak sampaikan tadi, tujuan pembelajaran PJOK, kemudian menjadikannya sebagai acuan di dalam pembelajaran. Nah, inilah yang akan kita pelajari ya kakak-kakak, yang akan kita kuatkan pemahaman pada sesi ini. Yang pertama itu terkait backward design. Ya, jadi kakak-kakak setelah kakak-kakak memahami tujuan pembelajaran, selanjutnya kita akan melakukan merancang menjadi sebuah rancangan pembelajaran ya kakak-kakak. Ini kakak-kakak silahkan kakak-kakak diskusikan di kolom chat. Ini bagaimana nih kakak-kakak memastikan agar pengajaran yang kita lakukan itu benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Karena seringkali pengajaran itu langsung pada fokus materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan oleh murid. Nah, ini kakak-kakak. Bagaimana nih kakak-kakak memastikan agar pengajaran itu benar-benar menyasar pada tujuan pembelajaran?
Karena kan kadang-kadang kita kakak-kakak saat ingin melakukan pembelajaran kita langsung fokus pada materi apa nih, materi apa yang akan kita ajarkan atau apa nih yang harus dilakukan oleh murid atau pembelajaran seperti apa nih yang harus kita lakukan atau kita terapkan pada pembelajaran untuk studi didik kita. Jadi bagaimana nih kakak-kakak untuk memastikan agar nih pengajaran yang kakak-kakak lakukan itu benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Silahkan kakak-kakak tuliskan jawabannya di kolom chat maupun klik raise hand untuk menjawab. Silahkan kakak-kakak. Baik, terima kasih Kak Landa. Silahkan Kak Landa. Baik Kak, saya akan mencoba menjawab bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar pada tujuan pembelajaran. Yang pertama Kak, yaitu pembelajarannya langsung seperti ada teori dan ada praktek. Jadi itu tujuannya langsung Kak. Kalau kami jadi guru olahraga kan, misalnya kita belajar tentang lokomotor dan gerak non lokomotor. Setelah kita memberikan penjelasan, langsung kita mengadakan praktek. Jadi benar-benar ya tujuan pembelajaran itu jatuh kepada siswa Kak. Nah, itulah kalau pendapat kami tentang bagaimana cara melakukan benar-benar bisa tujuan pembelajaran itu jatuh kepada siswa. Materi yang kita ajarkan tidak melenceng daripada apa yang akan kita ajarkan pada hari itu juga. Seperti contoh tadi saya bilang, yaitu gerak lokomotor dan lokomotor. Kita memberi penjelasan dulu dalam kelas, yaitu dengan menggunakan teori, kemudian kita langsung lari ke praktek lapangan. Inilah contoh gerakan lokomotor dan gerakan lokomotor. Jadi sehingga pembelajarannya itu Kak, tujuan pembelajaran itu langsung kepada siswa Kak. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak Landa. Ya, silakan Kak Landa. Baik, terima kasih Kak Landa. Jadi yang Kak Landa sampaikan tadi, Kak Landa sudah menyasar tujuan pembelajaran dengan memberikan teori dan praktek begitu Kak Landa ya. Untuk peserta didik diberikan pertama teori, selanjutnya dipraktekkan misalkan gerak lokomotor, non lokomotor, sehingga benar-benar menyasar pada tujuan pembelajaran. Begitu Kak Landa ya. Baik Kak Imansyah, silakan Kak Imansyah. Terima kasih. Kalau saya sistemnya untuk menentukan tujuan pembelajaran itu tercapai tidak, kalau saya kan basicnya kan di sepak bola ya Kak ya. Jadi sebenarnya melihat apa juga, umpamanya pelajarannya ya sepak bola. Jadi selain kita memberikan teori, bagaimana cara passing yang baik, bagaimana cara mengoper bola yang baik kepada kawan, itu nanti kita adakan praktek. Setelah selesai kita mengadakan teori Kak, umpamanya di hari ini kita teori, untuk minggu depannya kita melakukan praktek. Tapi sebelum melakukan praktek, kita bertanya kembali kepada anak-anak, kira-kira dari apa yang sudah Bapak dari yang sudah saya sampaikan, kira-kira apa yang belum mereka pahami, itu mereka saya suruh tanya balik Kak. Jadi kita di situ saling berdiskusi. Nah, jadi setelah mereka udah paham, baru untuk minggu depannya kita praktekkan apa yang sudah kita buat teori di kelas Kak. Makasih Kak. Baik, terima kasih Kak Iman. Di kolom chat sudah ada Kak Dama menyusun rancangan pembelajaran dengan model-model pembelajaran yang bertujuan untuk mengaktifkan peserta didik. Kak Sapar, tentunya kita harus pahami tujuan dengan jelas, rancangan yang relevan, gunakan penilaian formatif dan dilakukan secara penyesuaian baik. Terima kasih Kak Sapar. Kak Yunarsi, pahami materi, pahami karakter peserta didik, dan memilih metode pembelajaran yang pas dan mudah untuk dipahami anak-anak. Kak Bayu, untuk memastikan tujuan pembelajaran sudah tercapai, kita bisa lakukan dengan asesmen setelah pembelajaran. Baik, terima kasih Kak Bayu. Baik kakak-kakak, dari yang sudah kakak-kakak jawab, kita simpulkan dan tepat sekali ya kakak-kakak. Bagaimana nih memastikan
Kak Leni, dari pengetahuan siswa, kemudian siswa mempraktikkan keterampilan motorik dasar, sikap peserta didik. Baik, terima kasih Kak Leni. Baik kakak-kakak, dari yang sudah kakak-kakak jawab di kolom chat maupun secara langsung, bisa kita tarik kesimpulan ya kakak-kakak, dan tepat sekali kakak-kakak, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Jadi kakak-kakak seperti yang sudah kakak-kakak sampaikan, seperti yang sudah kakak-kakak jawab, jadi untuk memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran, yang harus kita lakukan yaitu untuk memastikan yaitu melakukan asesmen ya, tepat sekali kakak-kakak. Ya, kita lakukan asesmen kakak-kakak. Jadi dengan melakukan asesmen atau penilaian, kita bisa memastikan bahwa pengajaran yang kita lakukan itu benar-benar menyasar terhadap tujuan pembelajaran. Seperti yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak tadi, ya kakak-kakak dengan bertanya kembali apa yang belum dipahami dan lain sebagainya. Itu semua tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Jadi bisa kita lakukan dengan asesmen kakak-kakak. Baik itu asesmen awal, asesmen formatif maupun juga asesmen sumatif. Nah, asesmen kita bisa menerapkan dengan berbagai metode, bisa dengan metode observasi, pengamatan, atau bisa kita lakukan asesmen dengan bentuk tertulis atau soal, atau kita juga bisa melakukan asesmen dengan praktek untuk menilai dari keterampilan gerak peserta didik. Baik, kakak-kakak sampai di sini ada yang ingin ditanggapi, silakan kakak-kakak. Atau ada yang ingin ditanyakan, kita diskusi saja kakak-kakak, silakan. Jika pas, boleh jempolnya kakak-kakak. Baik, terima kasih kakak-kakak, kita lanjutkan. Jadi untuk memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran, maka kita bisa dengan melakukan asesmen ya kakak-kakak. Jadi setelah kita kira-kira tujuan pembelajarannya misalkan peserta didik mampu melakukan gerak lokomotor. Nah, kita lakukan asesmennya apa? Baik itu asesmen pertanyaan tertulis maupun asesmen praktek untuk mengetahui keterampilan geraknya. Baik, kakak-kakak, kita lanjutkan. Selanjutnya, kakak-kakak, selanjutnya nih kakak-kakak, proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum, yaitu melalui 3 tahap di bawah ini. Yang pertama, mengidentifikasi capaian pembelajaran. Kemudian yang kedua, menentukan metode penilaian. Dan yang ketiga, merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Jadi kakak-kakak kita mengulang sedikit apa itu backward design. Jadi kakak-kakak seperti yang sudah kakak-kakak pelajari, seperti yang sudah kakak-kakak explore di LMS. Jadi backward design itu merupakan suatu pendekatan ya kakak-kakak dalam merancang instruksional yang melibatkan perencanaan proses pembelajaran yang dimulai dari identifikasi capaian yang diharapkan kakak-kakak. Kemudian merancang langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mendapatkan capaian tersebut secara mundur ke belakang kakak-kakak. Jadi backward design itu adalah bagaimana kita merancang sebuah pembelajaran dengan mengidentifikasi capaian pembelajarannya terlebih dahulu kakak-kakak. Baru kemudian kita menyusun asesmen yang akan kita terapkan untuk mengetahui atau untuk menyasar tujuan pembelajaran tadi. Selanjutnya kita merancang langkah-langkah pembelajaran kakak-kakak. Jadi 3 tahapan proses backward design ini kakak-kakak ya. Yang pertama mengidentifikasi capaian pembelajaran. Jadi kakak-kakak dari capaian pembelajaran yang telah disediakan oleh pemerintah, selanjutnya kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran kakak-kakak. Jadi jika bisa kita analogikan sebuah perjalanan, backward design ini kita analogikan misalkan
sebuah perjalanan yang kita tempuh untuk menempuh suatu tujuan pembelajaran. Misalkan katakanlah dari Pekanbaru ke Jakarta. Ya kakak-kakak, kita tentukan dulu tujuannya kakak-kakak, tujuan pembelajarannya. Kita analogikan tujuan pembelajarannya itu adalah Jakarta. Selanjutnya, asesmen atau pembuktian yang membuktikan bahwa pembelajaran kita sudah menyasar terhadap tujuan pembelajaran. Katakanlah misalkan ke Jakarta, asesmennya itu adalah kita sampai ke Monas, misalkan seperti itu kakak. Itu asesmennya. Selanjutnya langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya mungkin ada yang pergi menggunakan pesawat, ada yang pergi menggunakan bus, atau ada juga yang pergi menggunakan kapal laut. Misalkan seperti itu. Itulah langkah-langkah dalam kita untuk mencapai tujuannya kakak-kakak. Jadi backward design ini adalah suatu pendekatan di mana kita mendesain atau merancang proses perencanaan pembelajaran dimulai dari identifikasi capaian pembelajaran, kemudian merancang asesmen dan langkah-langkah yang kita butuhkan untuk mencapai capaian tersebut. Dari capaian dari secara mundur ke belakang kakak-kakak. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silakan kakak-kakak. Atau yang ada yang ingin kita diskusikan, silakan kakak-kakak sebelum kita lanjutkan ke slide selanjutnya kakak-kakak. Jika tidak ada, boleh jempolnya kakak-kakak. Baik, terima kasih kakak-kakak. Saya coba bagikan screen-nya sebentar kakak-kakak. Nah, kira-kira seperti ini kakak-kakak. Jadi backward design ini kita mendesain pembelajaran dengan merancang tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Setelah kita menyusun atau merancang tujuan pembelajarannya, kita merancang asesmen yang akan kita lakukan kakak-kakak. Asesmen atau pembuktian untuk kita mengetahui bahwa tujuan pembelajaran kita telah tercapai kakak-kakak. Selanjutnya setelah menyusun asesmen, kita menyusun langkah-langkah pembelajaran. Nah, langkah-langkah inilah yang berdiferensiasi tadi kakak-kakak. Ada yang menggunakan pesawat, ada yang menggunakan kereta, ada yang menggunakan mobil, dan ada juga yang menggunakan kapal laut kakak-kakak. Jadi, jika dianalogikan sebagai sebuah perjalanan, kira-kira seperti inilah kakak-kakak. Dari backward design ini kakak-kakak. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan. Selanjutnya kakak-kakak, ini dia kakak-kakak. Pesan kunci, backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaian kakak-kakak. Jadi mengulang sedikit kakak-kakak, 3 tahapan proses backward design: menyusun tujuan pembelajaran, asesmen, dan langkah-langkah pembelajaran kakak-kakak. Sampai di sini kakak-kakak ada yang ingin ditanyakan, silakan kakak-kakak kita diskusi bersama kakak-kakak. Jika pas kakak-kakak jempolnya, silakan kakak-kakak. Ada yang ingin kita diskusikan kakak-kakak? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Baik, terima kasih Kak Dama. Baik kakak-kakak, kita masuk ke aktivitas 2, penyusunan program PJOK kakak-kakak. Kurikulum berbasis standar. Ini kakak-kakak, manakah yang benar definisi di bawah ini kakak-kakak? Yang pertama, kurikulum merupakan seperangkat aktivitas
untuk menguasai keterampilan. Nah, ini benar atau salah nih kakak-kakak? Boleh di kolom chat, boleh langsung kakak-kakak. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Nah, ini benar atau salah nih kakak-kakak? Kak Sapar, benar. Baik, yang lain kakak-kakak, apakah benar atau salah nih kakak-kakak? Kurikulum merupakan perangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Nah, silahkan kakak-kakak. Yang pertama, benar atau salah? Tidak Kak, baik. Terima kasih Kak Bayu. Kak Leni, salah. Baik, terima kasih Kak Leni. Izin Kak Leni, bisa dijelaskan sedikit mengapa ini kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan menurut Kak Leni salah? Silakan Kak Leni. Oke, silakan Kak Leni. Masih di mute Kak Leni? Ya, menurut saya kurikulum merdeka itu bukan untuk keterampilan saja, tapi bisa kan kita mempelajari dari pengetahuan, sikap, itu Kakak. Baik, terima kasih Kak Leni. Ya, tepat sekali ya Kak Leni ya. Jadi kurikulum itu bukan hanya untuk menguasai keterampilan saja, namun juga pengetahuan, sikap, kemudian juga pengalaman pembelajaran dari peserta didik ya kakak-kakak. Baik, yang kedua kakak-kakak, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Nah, ini ada apakah benar atau salah nih kakak-kakak? Silakan. Apakah buku teks peserta didik itu dikatakan sebuah kurikulum kakak-kakak? Silakan kakak-kakak. Buku teks itu apakah kurikulum kakak-kakak? Boleh dijawab di kolom chat kakak-kakak. Salah ya kakak-kakak. Karena buku teks itu adalah salah satu sumber belajar ya kakak-kakak. Yang terakhir, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Nah, ini apakah sudah benar ya kakak-kakak definisinya? Kurikulum adalah standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Sudah benar, baik. Terima kasih Kak Leni. Selanjutnya kakak-kakak yang lain bagaimana? Apakah sudah benar nih atau salah? Silakan kakak-kakak. Silakan kakak-kakak. Apakah sepakat dengan Kak Leni? Kak Dama, benar Kak. Baik, terima kasih Kak Dama. Baik, benar ya kakak-kakak ya. Kurikulum ini adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Baik kakak-kakak. Kita lanjutkan kakak-kakak. Komponen kurikulum
pada Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum Merdeka. Bentar kakak, saya cas laptop dulu sebentar. Baik, kita lanjutkan kakak-kakak. Komponen kurikulum pada Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum Merdeka, ada beberapa komponen. Yang pertama struktur kurikulum, kemudian capaian pembelajaran, selanjutnya pembelajaran dan asesmen, kemudian penggunaan perangkat ajar, dan kurikulum satuan pendidikan. Nah, ini kakak-kakak kita kembali berdiskusi mengapa kurikulum satuan pendidikan antara sekolah A dan sekolah lainnya itu berbeda, kakak-kakak. Silakan kakak-kakak sampaikan pendapatnya. Kurikulum satuan pendidikan KSP antara sekolah yang satu dan sekolah yang lain itu berbeda. Itu mengapa gitu kakak? Silakan kak. Boleh kakak-kakak? Baik, silakan Kak Bayu. Ya Kak, terima kasih Kak. Ini menurut saya ya Kak, itu mungkin mau berbeda-beda karena tujuan sekolah sama visi dan misinya Kak, sama karakter satuan pendidikannya Kak. Kalau untuk secara program kayak misalnya RPP-nya itu rata-rata sama semua Kak. Kalau menurut saya. Paling perbedaannya untuk divisi misi dan tujuan sekolah sama karakter sekolah lah perbedaannya Kak. Itu dari saya Kak. Terima kasih Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Kak Bayu. Mengapa kurikulum satuan pendidikan berbeda? Kak Bayu tadi menjawab karena tujuan sekolah, visi, dan misi setiap sekolah itu berbeda ya Kak Bayu ya. Baik, terima kasih Kak Bayu. Di kolom chat sudah ada Kak Dama, karena berbedanya karakteristik serta didik masing-masing sekolah. Ya, oke, tepat sekali Kak Dama. Kak Sulastri, karena berdasarkan tujuan pembelajaran dari guru sekolah masing-masing, serta sumber belajarnya juga bisa berbeda. Dan karakter sekolah juga berpengaruh. Baik, terima kasih Kak Sulastri. Terima kasih Kak Sulastri. Baik, kakak-kakak yang lain, apakah ada tanggapan? Kak Leni, karena menyesuaikan keadaan sekolah. Tepat sekali Kak Leni, karena di kota dengan desa berbeda. Tepat sekali ya Kak Leni ya, bahkan sama-sama di suatu daerah juga bisa berbeda ya kakak-kakak. Baik Kak Iman, silakan Kak Iman. Kak, makasih. Mungkin kalau menurut saya, mungkin sistem pengajarannya aja kayak yang beda, tapi tujuan dari semuanya itu samanya itu Kak. Seperti yang disampaikan sama kakak-kakak lainnya, mengikuti keadaan dan tempat masing-masing Kak. Baik, terima kasih Kak Iman, terima kasih kakak-kakak yang lain. Tepat sekali ya kakak-kakak, kurikulum satuan pendidikan antara sekolah A maupun sekolah yang lain itu berbeda karena memang kurikulum satuan pendidikan itu dikembangkan dan digunakan oleh satuan pendidikan masing-masing berdasarkan dari karakteristik dari satuan pendidikan, kemudian juga tujuan, visi, dan misi satuan pendidikan, kemudian juga karakteristik peserta didik, kemudian keadaan alam, pengorganisasian pembelajaran, perencanaan pembelajaran juga itu yang membuat kurikulum satuan pendidikan itu antara sekolah yang satu dengan yang lain itu berbeda. Karena karakteristik itu beragam ya kakak-kakak. Tidak bisa kurikulum di sekolah yang A belum tentu bisa digunakan untuk di sekolah B karena belum tentu karakteristik dari peserta didik, karakteristik dari satuan pendidikan, kemudian juga visi misi satuan pendidikan antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain sama ya kakak-kakak ya. Jadi itulah mengapa kurikulum satuan pendidikan di satu sekolah itu berbeda dengan di sekolah yang lain kakak-kakak. Untuk itu di setiap satuan pendidikan biasanya memiliki tim pengembangan kurikulum satuan pendidikan masing-masing kakak-kakak ya. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan. Saya kasih aplaus dulu buat kakak-kakak semuanya.
Ya, ini tadi ya kakak-kakak ya. Akan bermakna kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ya, jadi kakak-kakak dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Misalkan di siswa yang tinggal di daerah pesisir dengan siswa yang tinggal di daerah pegunungan, sudah pasti karakteristik peserta didik tersebut berbeda-beda. Baik, kakak-kakak, kita lanjutkan. Nah, kita berbagi cerita ya kakak-kakak. Pada saat kakak-kakak ini menyusun kurikulum PJOK, baik itu modul ajar dan lain sebagainya, mungkin kakak-kakak nanti bisa berbagi cerita bersama di pertemuan tatap maya di sore hari ini kakak-kakak. Baik, yang pertama ini kakak-kakak, bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Silakan kakak-kakak jawab oleh raise hand ataupun menuliskannya di kolom chat. Silakan kakak-kakak. Silakan kakak-kakak berbagi cerita di satuan pendidikan kakak-kakak masing-masing. Selama ini kakak-kakak merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK itu seperti apa kakak-kakak? Mungkin kakak-kakak dalam merancang modul ajar maupun kalau rencana perangkat pembelajaran, itu bagaimana kakak-kakak merancang dari modul ajar tersebut kakak-kakak? Silahkan kakak-kakak jawab di kolom chat maupun raise hand secara langsung. Baik, Kak Dama, silakan. Oke, terima kasih Kak. Saya mau menjawab pertanyaan ini itu dengan pengalaman saya, yaitu dengan menyesuaikan ininya Kak, menyesuaikan sarana prasarana, alat-alat olahraganya. Itu lengkap atau enggaknya dan kemampuan peserta didik masing-masing juga Kak, kembali lagi ke anak-anak didik kita ini nanti dibuat yang agak lebih sulit, bisa atau enggak gitu. Jadi kita udah mikirnya itu udah kayak pesimis dulu gitu. Nanti dirancang seperti ini apakah bisa mereka melakukannya atau enggak gitu. Itu aja, Kak. Baik, terima kasih Kak Dama. Jadi selama ini Kak Dama merancang pembelajaran sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK itu dengan menyesuaikan sarana prasarana yang ada, kemudian juga dengan menyesuaikan kemampuan dan kebutuhan dari peserta didik ya Kak Dama. Baik, terima kasih Kak Dama. Kakak-kakak yang lain silahkan. Silahkan dimaksimalkan kolom chatnya kakak-kakak atau raise hand menanggapi secara langsung. 5 menit kita diskusi kakak-kakak, silakan. Silakan kakak-kakak, boleh raise hand.
Oke, kakak-kakak sambil menunggu kakak-kakak untuk menjawabnya di kolom chat, kita lanjutkan slide selanjutnya kakak-kakak. Baik, Kak Leni merancang bagaimana siswa dapat mengembangkan keterampilan fisik sekaligus pemahaman mendalam. Baik, terima kasih Kak Leni. Jadi Kak Leni merancang dengan memikirkan bagaimana siswa dapat mengembangkan keterampilan fisik sekaligus pemahaman yang mendalam. Berarti Kak Leni menjadikan peserta didik dengan memperhatikan karakteristik, kebutuhan, dan kemampuan peserta didik agar dapat mengembangkan keterampilan fisik sekaligus pemahaman mendalam. Baik kakak-kakak, sambil menunggu kakak-kakak yang lain menanggapi di kolom chat, kita lanjutkan slide selanjutnya ya kakak-kakak. Yang kedua, apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK kakak-kakak. Silahkan kakak-kakak menuliskannya di kolom chat atau klik raise hand untuk menjawab secara langsung. Apa saja selama ini kakak-kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas. Silakan kakak-kakak. Silakan kakak-kakak. Apa nih yang kakak-kakak anggap menjadi yang sesuatu yang bernilai untuk dipelajari kakak-kakak? Silakan Kak Dama. Baik Kak, ini yang sudah juga saya sebutkan di ini juga kan, yang bernilai adalah dengan mempelajari mata PJOK ini peserta didik tidak hanya diajarkan cara melakukan suatu gerakan saja, tapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-harinya. Bukan sekedar hanya sehat saja secara jasmani, tapi juga sehat secara rohani dan mentalnya. Itu aja Kak. Baik, terima kasih Kak Dama. Jadi pengalaman Kak Dama bagaimana peserta didik tidak hanya mampu melakukan gerakannya saja, tapi juga bisa memaknai gerakan tersebut dan juga bisa mengetahui manfaat dari gerakan tersebut dan juga bisa memberikan kepada peserta didik untuk selalu mempelajari di sepanjang hayatnya, begitu ya Kak Dama. Di kolom chat ada Kak Bayu, salah satunya Kak kemampuan teknik-teknik dasar dari cabang olahraga. Kak Sapar, kalau menurut saya merancang program PJOK dengan pendekatan holistik, mempertimbangkan aspek fisik, emosional, dan sosial murid. Baik, terima kasih Kak Sapar, Kak Bayu. Baik, kakak-kakak, kita lanjutkan. Yang ketiga, Kak Leni, yang bernilai siswa bisa mencapai tujuan pembelajaran yang disampaikan. Baik, tepat sekali Kak Leni, terima kasih Kak Leni. Yang ketiga, bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Silakan kakak-kakak, bagaimana nih kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum. Nah, tadi kakak-kakak sudah menyebutkan mulai dari bagaimana kakak-kakak merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum. Kemudian kakak-kakak juga sudah menyampaikan sesuatu yang menurut kakak-kakak bernilai untuk dipelajari oleh murid. Kemudian bagaimana nih kakak-kakak mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Silakan kakak-kakak.
Silakan kakak-kakak yang sudah kakak-kakak jawab di LMS, kita diskusikan di sini kakak-kakak. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang kakak-kakak sudah diskusikan di LMS terlebih dahulu sebelumnya. Boleh di kolom chat juga ya kakak-kakak. Silahkan kakak-kakak. Silahkan kakak-kakak di kolom chat maupun raise hand. Dari apa yang sudah kakak-kakak sampaikan tadi, bagaimana nih kakak-kakak akan mengintegrasikan semua ke proses pengembangan kurikulum mata pelajaran VJOK yang berlaku. Hai kakak-kakak masih menunggu jawabannya nih di kolom chat maupun raise hand, silahkan. Silahkan kakak-kakak. Izin kakak-kakak, apakah suara saya terdengar kakak-kakak? Oke, baik. Terima kasih Kak Bayu. Baik kakak-kakak, sambil menunggu jawaban kakak-kakak di kolom chat maupun secara langsung, kita lanjutkan slide selanjutnya ya kakak-kakak. Baik, lanjutkan Kak Bayu. Kak Leni, dengan cara membuat asesmen seperti hasil akhir yang diinginkan, dimulai dari pemahaman, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharap siswa capai. Baik, terima kasih Kak Leni. Kak Dama merencanakan kegiatan pembelajaran, kemudian menentukan strategi
pembelajarannya, dan terakhir mengevaluasi tujuan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Baik, terima kasih Kak Dama. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan slide selanjutnya sambil kakak-kakak juga menuliskan jawabannya di kolom chat. Berikut kakak-kakak 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK kakak-kakak. Jadi kakak-kakak 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Yang pertama, kebutuhan dan karakteristik peserta didik kakak-kakak. Yang kedua ada konteks masyarakat. Kemudian ada waktu. Selanjutnya ada alokasi jam pelajaran. Yang kelima ada cakupan dan tahapan. Yang keenam teknologi kakak-kakak. Jadi ada 6 faktor yang mempengaruhi dalam pengembangan program PJOK kakak-kakak. Di kakak-kakak yang pertama kebutuhan dan karakteristik peserta didik seperti yang sudah kakak-kakak pelajari di LMS ya kakak-kakak. Kita mengidentifikasi kebutuhan dan karakteristik peserta didik bisa dengan menggunakan asesmen awal untuk bagi kita melakukan pemetaan terhadap kemampuan anak atau kemampuan peserta didik. Kak Bayu menganalisis capaian pembelajaran, mengembangkan modul ajar, kemudian penyesuaian pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Baik, terima kasih Kak Bayu. Cepat sekali ya kakak-kakak. Jadi yang bisa kita lakukan untuk mengintegrasikan ke dalam pembelajaran atau pengembangan kurikulum, terlebih dahulu kita analisis capaian pembelajaran, kemudian kita tentukan tujuannya, selanjutnya kita rancang asesmen dan langkah-langkah pembelajaran tersebut. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK, karakteristik dan kebutuhan peserta didik, kemudian ada konteks masyarakat ya kakak-kakak. Jadi dalam kita merancang kurikulum PJOK atau pengembangan program PJOK, konteks masyarakat juga menjadi faktor yang turut mempengaruhi dari pengembangan program PJOK tersebut ya kakak-kakak. Jadi latar belakang penduduk mulai dari etnik, agama, kemudian tingkat pendidikan, fasilitas rekreasional yang ada di suatu daerah, ini juga akan menjadi informasi atau menjadi faktor yang mempengaruhi dalam melakukan pengembangan program PJOK kakak-kakak. Selanjutnya kakak-kakak waktu. Waktu yang kita butuhkan atau waktu efektif yang kita butuhkan dalam melakukan pembelajaran ini sudah pasti ikut mempengaruhi dari pengembangan program PJOK di satuan pendidikan kita kakak-kakak. Selanjutnya alokasi jam pelajaran. Jam pelajaran PJOK di SD, SMP maupun SMA berbeda-beda ya kakak-kakak. Di SD sekarang sudah berapa JP kakak-kakak? 4 JP atau 3 JP per minggunya kakak-kakak? Kalau di sini masih 3 kayaknya Kak. Karena kalau kurikulum merdeka kan kurang 1 ya Kak. Satunya di P5 ya kakak? Iya Kak. Kalau dulu 4 JP ya Kak Dama ya? Iya Kak. Ya sama halnya seperti SMP, di dalam 3 JP, namun dalam pelaksanaan 2 JP, 1 JP-nya dimasukkan ke P5 kakak-kakak. Kemudian cakupan dan tahapan kakak-kakak, ini juga merupakan faktor yang mempengaruhi dalam pengembangan program PJOK kakak-kakak. Selanjutnya teknologi, pemanfaatan teknologi berbasis digital ini juga turut mempengaruhi pengembangan program PJOK kakak-kakak. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan slide selanjutnya. Aktivitas 3, karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional kakak-kakak. Kembali kita berdiskusi kakak-kakak. Menurut kakak-kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK ini tadi kakak-kakak? Silakan kakak-kakak. Kata kunci apa nih kakak-kakak?
Baik kakak-kakak, kelas 3 ya kakak-kakak, karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional kakak-kakak. Jadi kakak-kakak sebagaimana kakak-kakak ketahui bersama dan kita semua sudah ketahui, Ki Hajar Dewantara ini merupakan salah satu tokoh pendidikan Indonesia ya kakak-kakak, yang memiliki visi yang kuat terhadap pentingnya pendidikan bagi bangsa Indonesia dan terus berusaha untuk meningkatkan taraf pendidikan Indonesia pada zamannya. Jadi kakak-kakak, dari Ki Hajar Dewantara ini menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan yaitu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat kakak-kakak. Jadi berangkat dari visi Ki Hajar Dewantara, maka disusunlah dasar-dasar pendidikan menjadi beberapa di antaranya, yaitu yang pertama ada pendidikan untuk semua, kemudian juga ada pendidikan berbasis budaya, kemudian ada pendidikan yang holistik, kemudian pendidikan karakter, pendidikan yang relevan dengan kehidupan, dan pendidikan sebagai alat pembebasan kakak-kakak. Jadi dalam kurikulum merdeka kakak-kakak, setiap anak ini merupakan unik ya kakak-kakak ya. Setiap anak adalah bintang yang berkilau dan setiap murid memiliki potensi unik yang perlu diungkap dan ditemukan melalui pendekatan pendidikan yang inklusif dan terarah kakak-kakak. Kita lanjutkan kakak-kakak. Nah, dari yang sudah kita bahas tadi kakak-kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK kakak-kakak? Izin kakak-kakak, apakah suara saya masih terdengar jelas kakak-kakak? Laptop saya sedikit ada gangguan dari kakak-kakak. Baik, terima kasih Kak Dama, Kak Bayu. Jelas. Terima kasih Kak Leni. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan. Baik kakak-kakak, kata kunci yang terus berulang kali kita bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK. Tadi kita dari awal membahas terkait tujuan pembelajaran ya kakak-kakak. Capaian pembelajaran, bagaimana pengembangannya terhadap kurikulum PJOK. Jadi kakak-kakak, ini dia kakak-kakak. Apa yang telah kita bahas tadi ini merupakan karakteristik dari kurikulum merdeka kakak-kakak. Jadi di dalam kurikulum merdeka, sebagaimana yang kakak-kakak sudah ketahui, slide-nya tidak bergerak ya kakak-kakak. Silakan Kak Landa. Baik, sebentar kakak-kakak.
Baik kakak-kakak, apakah sudah terlihat kakak-kakak? Baik, terima kasih Kak Dama. Baik kakak-kakak, jadi yang telah kita bahas berulang kali tadi, ini merupakan karakteristik dari kurikulum merdeka kakak-kakak. Di mana 3 karakteristik kurikulum merdeka, yang pertama yaitu fokus pada materi esensial kakak-kakak. Jadi muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Jadi di dalam kurikulum merdeka ini kakak-kakak tidak lagi kita mengejar target capaian materi yang harus kita ajarkan kepada peserta didik. Karena di kurikulum merdeka ini kita diberikan kebebasan, guru-guru diberikan kebebasan untuk bagaimana memilih materi yang esensi saja kakak-kakak, materi yang dianggap penting untuk diajarkan kepada peserta didik. Jadi tidak harus kita mengejar ketercapaian materi dalam pembelajaran, namun kita boleh memfokuskan pada materi esensi saja. Kemudian kakak-kakak yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter. Jadi di dalam kurikulum merdeka kita dituntut untuk melakukan pengembangan kompetensi baik itu sosial maupun emosional dan moral karakter peserta didik dengan memunculkan profil-profil pelajar Pancasila kakak-kakak. Kemudian yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran. Jadi kakak-kakak, kurikulum merdeka ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik. Kemudian bisa disesuaikan dengan karakteristik satuan pendidikan dan konteks lingkungan sosial budaya setempat kakak-kakak. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Baik kakak-kakak, selanjutnya mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Jadi kakak-kakak, Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu kakak-kakak, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak kakak-kakak. Jadi kakak-kakak, silakan kakak-kakak berbagi pengalaman terkait pemikiran dari Ki Hajar Dewantara maupun terkait implementasi kurikulum merdeka di satuan pendidikan kakak masing-masing kakak-kakak. Sudah sejauh mana penerapan atau implementasi dari kurikulum merdeka di satuan pendidikan kakak-kakak masing-masing. Silakan kakak-kakak yang ingin berbagi cerita, berbagi pengalaman terkait penerapan kurikulum merdeka di satuan pendidikannya masing-masing. Silakan kakak-kakak yang ingin berbagi cerita boleh menuliskannya di kolom chat maupun klik raise hand untuk memberikan berbagi pengalaman atau sharing di pertemuan tatap maya kita yang ketujuh ini kakak-kakak. Silakan kakak-kakak.
Kak Landa mungkin ingin berbagi pengalaman di sekolahnya, silakan Kak. Silahkan kakak-kakak di kolom chatnya dimaksimalkan kakak-kakak. Jika tidak ada, boleh jempolnya kakak-kakak. Silahkan Kak Dama. Izin Kak, ini kayaknya cuma mau berbagi cerita aja ya kan Kak. Masalah Ya, penerapan kurikulum Merdeka ini kayaknya kalau dimasukkan ke mata pelajaran PJOK yang pola hidup sehat, itu kayaknya nggak relevan gitu Kak. Karena kadang kan ini kesadaran untuk diri sendiri gitu, untuk anak didiknya sendiri kan yang harusnya aktif, bahwasanya dilarang membuang sampah gitu kan. Tapi pertama dikasih tahu, diajarkan bahwasanya membuang sampah itu ada tempatnya di tong sampah gitu kan. Tapi nanti kalau nada kita nggak tinggi gitu ngajarkannya, itu anak-anak tuh bakalan ngulangkan lagi Kak. Pasti nanti bakalan buang sampahnya ke tempat yang nggak sesuai dengan tempatnya gitu Kak. Jadi kadang kalau misalkan diterapkan di pendidikan yang sekarang untuk anak-anak yang Gen Z sekarang ini kayaknya kalau nggak dikerasin, nggak ngerti gitu. Jadi kalau untuk mencapai pendidikan yang katanya Ki Hajar Dewantara ini tentang ada masalah salah satunya dengan pendidikan karakter, kayaknya untuk kedisiplinan kalau nggak harus dikerasin nggak bisa gitu Kak. Kalau menurut saya itu pengalaman saya, entah mungkin pengalaman kakak-kakak yang lain di sekolahnya mungkin kayak gitu juga atau enggak gitu. Itu aja Kak, pengalaman. baik. Oke, baik. Terima kasih Kak Dama. Nah, itu pengalaman Kak Dama. Bagaimana dengan kakak-kakak yang lain? Silahkan berbagi pengalaman. Apakah... Oke, Kak Reni, silakan Kak. Ya, saya juga berbagai pengalaman tentang pembelajaran sekarang ya. Katanya kan pendidikan Ki Hajar Dewantara itu sesuai dengan karakteristik anak murid. Jadi seperti yang dibilang Kak Dama tadi, macam kami di kampung, beda pengajarannya dengan di kota. Kalau di kota bisalah lembut-lembut, kalau di sini kadang di kampung Pak, suka keras dulu, baru jalan. Kalau kita datang langsung lari anak itu, baru disiplinnya agak berjalan. Kalau kita lembuti, kayaknya kita diremehi. Itu kalau di sekolah kami. Kalau di Ki Hajar Dewantara ini laksanakan, disitulah kendalanya. Terima kasih Kak. Saya izin menanggapi lagi ya Kak. Masih Silakan Kak Dama. balik Kak Leni. Justru kalau kami yang di sini itu kalau misalnya anak-anak dilembutin, ini kan kami di pinggir kota gitu kan. Terbalik gitu loh. Karena pengalaman saya ngajar waktu di pedalaman itu mereka lihat gurunya aja udah takut gitu loh. Kalau di sini
nengok gurunya malah ditengokin nih, gitu-gitu kayak ya gimana gitu loh. Kita kita nggak boleh main fisik, ya kan? Kalau kita main fisik otomatis masuk penjara kan gitu. Jadi justru harus sabar-sabar kayak nahan emosi kita gitu untuk nggak marah gitu sama anak. Kita Kak. Baik, terima kasih Kak Dama. Oke, Kak Landa, silakan Kak Landa. Baik Kak, izin kalau pengalaman kami di sekolah mengenai pembelajaran menuju kepada pembelajaran Ki Hajar Dewantara, secara logika memang Kak ada rasa kurang setuju. Kenapa? Sistem pembelajaran yang bikin Ki Hajar Dewantara adalah menghamba Pak. Jadi kalau seperti yang sekarang ini kita rasakan belajar menghamba itu bagaimana seorang guru menghamba kepada siswa, yang kami rasakan adalah adab seorang siswa itu tidak seperti yang kita inginkan pada pembelajaran pada saat kami juga dulu seperti SD. Karena apa? Sebab seperti pembelajaran pendidikan moral Pancasila saja sudah hilang menjadi PPKN yang isinya rata-rata adalah tentang kenegaraan. Jadi kalau untuk menerapkan pelajaran Ki Hajar Dewantara bukan belum mampu Kak, tetapi mungkin kami belum bisa sempurna mungkin karena saya pernah baca pembelajaran kurikulum Merdeka ini adalah seperti pembelajaran Ki Hajar Dewantara yang menghamba seorang guru kepada siswa Kak. Jadi kami belum mampu. Begitulah pengalaman kami di sekolah Kak. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak Landa. Terima kasih juga Kak Dama, Kak Leni yang sudah berbagi cerita, berbagi pengalaman terkait pembelajaran maupun implementasi kurikulum Merdeka di satuan pendidikannya masing-masing. Kakak-kakak yang lain, apakah masih ada yang ingin berbagi cerita? Silakan kakak-kakak. Baik, Kak Imansyah, silakan Kak. Oke Kak, sedikit cerita pengalaman. Kalau saya kan mengajar di lokasi kebun Kak ya, di lokasi kebun. Nah, itu kan ya, termasuk salah satunya guru yang ditakuti lah sama anak-anak itu kan saya Kak. Jadi di sini kalau saya buat tiap harinya itu Kak, anak siswa yang kelas tinggi itu untuk melakukan piket kebersihan. Contohnya dia mengawasi Kak, dia mengawasi mencari kalau ada teman yang buang sampah sembarangan disuruh atau disuruh mengambil sampah itu untuk membuang sampah pada tempatnya Kak. Jadi kalau seandainya nanti diberitahu anak itu tidak mau, maka anak itu akan dialihkan kepada saya Kak. Jadi kalau jadi di situ saya memberikan arahan atau sedikit gambaran bagaimana pentingnya untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Karena kalau dengan lingkungan sekolah bersih, tentu kita dalam proses belajar mengajar akan menjadi enak dan tenang. Dengan catatan anak yang piket itu tadi Kak tidak saya perbolehkan untuk mengambil tindakan sendiri. Contoh melakukan kekerasan terhadap temannya itu tidak boleh. Mereka hanya jika tidak mau menyerahkan anak tersebut kepada saya Kak. Terima kasih Kak.
Baik, kakak-kakak, kita lanjutkan kakak-kakak. Izin, kakak-kakak, apakah mendengarkan suara saya? Apakah suara saya terdengar jelas, kakak-kakak? Apakah di sana sudah azan, kakak-kakak? Tempat kami belum, Kak. Belum ya? Baik, kakak-kakak. Kita lanjutkan sebentar. Baik, terima kasih tadi Kak Iman yang telah berbagi pengalaman ya kakak-kakak terkait bagaimana solusi untuk menerapkan terutama di disiplin positif ya tadi kakak-kakak ya Kak Iman bagaimana bisa menjaga kebersihan. Baik kakak-kakak diskusi tadi Kak Dama, Kak Leni, Kak Landa dan kakak-kakak yang lain juga ya kakak-kakak dalam penerapan kurikulum merdeka lebih tepatnya kepada penerapan disiplin positif ya kakak-kakak, di mana di dalam kurikulum merdeka kita dituntut untuk bagaimana membangun motivasi intrinsik yang ada pada setiap diri peserta didik kita. Jadi dengan melakukan penerapan disiplin positif diharapkan itu dapat membangun motivasi intrinsik peserta didik masing-masing. Jadi kakak-kakak terkait penerapan disiplin positif memang semuanya itu adalah membutuhkan proses ya kakak-kakak. Tidak bisa kita langsung sekali menerapkan langsung didengar oleh peserta didik kita. Seperti yang sudah kakak-kakak ceritakan juga tadi, berbagi pengalaman Kak Landa juga ya Kak Landa, bagaimana tadi ada bagaimana guru menghamba kepada peserta didik. Menghamba dalam arti kata tanda kutip adalah bagaimana kita memfasilitasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Bukan berarti menghamba dalam arti kata kita tunduk pada peserta didik, namun menghamba di sini lebih kepada bagaimana kita bisa menerapkan pembelajaran itu yang benar-benar sesuai dengan peserta didik, benar-benar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Namun seperti yang sudah kita alami bersama, sudah yang kita rasakan bersama, tentunya ini bukan sesuatu hal yang semudah membalikan telapak tangan ya kakak-kakak. Apalagi di zaman saat ini tantangan kita lebih berat dibandingkan dengan zaman dahulu ya kakak-kakak. Dengan kemajuan teknologi yang pesat, ini justru jika memang tidak bisa kita bendung dan tidak bisa kita antisipasi peserta didik kita, maka ini bisa menjadi sesuatu yang sangat mempengaruhi terhadap peserta didik kita masing-masing. Jadi kakak-kakak untuk implementasi kurikulum merdeka dalam pembelajarannya, sejatinya kita bagaimana agar bisa merancang sebuah pembelajaran yang memang berpusat pada peserta didik. Terkait penerapan budaya positif, kita dituntut untuk selalu berusaha membangun motivasi intrinsik pada anak, diharapkan untuk tidak melakukan sesuatu yang memang di luar dari tindak kewajaran dan lain sebagainya. Tentunya ini juga membutuhkan proses ya kakak-kakak ya, bagaimana kita bisa menerapkan hal tersebut kepada peserta didik kita masing-masing. Mungkin kakak-kakak punya solusi atau ingin berbagi cerita, disilahkan ya kakak-kakak. Namun untuk yang bisa kita lakukan saat ini ya mungkin kita bisa sambil memberikan penguatan, sambil memberikan pemahaman, motivasi kepada anak, juga kita bisa menerapkan yang namanya restitusi ya kakak-kakak di pendidikan, di pelatihan di PMM, pelatihan mandiri, atau mungkin juga yang pernah kakak-kakak di sini ada yang mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, ini juga sudah dipelajari bagaimana penerapan disiplin positif di dalam satuan pendidikan masing-masing. Ada yang namanya keyakinan kelas ya kakak-kakak, bagaimana kita memberikan kebebasan kepada anak untuk mengusulkan
dan menyepakati keyakinan-keyakinan kelas yang untuk kita taati bersama di dalam kelas. Kemudian juga bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan sekiranya anak melanggar dari keyakinan kelas tersebut, yaitu dengan melakukan restitusi dan lain sebagainya. Yang terpenting kakak-kakak bagaimana kita senantiasa bisa terus bersama-sama meningkatkan kompetensi diri kita sehingga kita bisa mempraktikkan dan mengimplementasikannya di dalam pembelajaran kita sehari-hari kakak-kakak. Jadi kakak-kakak terkait membuang sampah harus kita keraskan suara. Jika memang harus mengeluarkan suara yang keras ya tidak apa-apa kakak-kakak. Tapi sambil juga pelan-pelan kita memberikan pandangan, memberikan bagaimana anak ke depannya itu bisa melakukan suatu keyakinan yang dianggapnya baik, seperti membuang sampah pada tempatnya, tanpa kita mengeluarkan suara yang keras atau tanpa kita menyuruh terlebih dahulu. Artinya kita bagaimana membangun kesadaran diri dari peserta didik kita. Baik kakak-kakak, apakah ada kakak-kakak yang lain yang ingin memberikan solusi atau ingin berbagi cerita? Disilahkan kakak-kakak. Jika tidak ada, boleh jempolnya kakak-kakak, kita lanjutkan. Baik, terima kasih Kak Lini, Kak Dama. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan. Kita sudah di akhir sesi ya kakak-kakak. Pada akhir sesi ini diharapkan kakak-kakak memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tadi sudah kita pelajari bersama ya kakak-kakak karakteristik dari peserta didik dari kurikulum karakteristik utama dari kurikulum Merdeka, yaitu fokus pada materi esensi, kemudian juga pengembangan kompetensi dan karakter, kemudian fleksibilitas pembelajaran kakak-kakak. Selanjutnya tujuan kita yang kedua hari ini yaitu kakak-kakak mampu mengetahui dan memahami pengembangan kurikulum PJOK. Dan yang ketiga, kakak-kakak mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Backward design tadi yang pertama adalah merumuskan tujuan pembelajaran ya kakak-kakak. Selanjutnya merancang asesmen. Dan yang terakhir yaitu merancang langkah-langkah atau pembelajaran yang akan dilakukan. Jadi yang terpenting 3 komponen utama itu ya kakak-kakak. Baik kakak-kakak, sampai di akhir sesi kita pada hari ini. Terima kasih kakak-kakak. Apakah ada yang ingin kakak-kakak tanyakan? Disilahkan kakak-kakak. Baik kakak-kakak, apakah ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin ditanggapi? Silakan. Jika tidak ada, bisa klik tombol jempol kakak-kakak. Baik, terima kasih kakak-kakak. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dengan mengucapkan alhamdulillah pertemuan tatap maya kita yang ke-7 pada sore hari ini telah selesai kita laksanakan. Seperti biasa kakak-kakak kita dokumentasi sebentar. Boleh kakak-kakak untuk mengaktifkan kameranya. Silakan kakak-kakak yang tidak terkendala jaringan untuk mengaktifkan kameranya. Kita ambil dokumentasi sebentar. Lanjut aja Kak, lanjut. Ini saya nggak bisa Kak. Oke, baik. Kita lanjutkan saja ya Kak ya. Baik, kakak-kakak, kita sudah di penghujung sesi Tatap Maya 7 pada sore hari yang berbahagia ini. Terima kasih kepada kakak-kakak. Ya, nggak apa-apa Kak Bayu. Terima kasih kepada kakak-kakak pada hari ini kita telah melaksanakan Tatap Maya yang ke-7.
jangan lupa kakak-kakak untuk tugas agar bisa diangsur-angsur diselesaikan. Kemudian juga tugas video dan tugas perencanaan pembelajaran, karena nanti di 1.6 dan kita akan masuk modul 2 itu sudah harus diupload kakak-kakak. Baik kakak-kakak. Oke, sudah bisa Kak Bayu? Baik, Sudah tidak Kak, apa-apa, Kak. sudah Kak. Dari tadi agak laptopnya agak bermasalah. Baik, tidak apa-apa Kak Bayu. Oke, baik kakak-kakak, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik kakak-kakak, terima kasih atas waktunya untuk pertemuan kita tetap maya yang ke-7 pada hari ini. Tetap jaga kesehatan dan kompak selalu kakak-kakak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.